Ya, sahabat semua, eh, hari ini Selamat siang. ya, hari ini kita akan live diskusi membahas suatu topik yang menarik bersama saya, Rosek Nur Syahid, founder Profauna Indonesia, dan juga join sama saya Bayu Sandi, Ketua Yayasan Penyu Indonesia. Ya, nanti kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang eksploitasi penyu yang mengatasnamakan konservasi. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas banyak diskusi karena ini sesuatu yang menarik dan banyak warga masyarakat yang bertanya ke Profauna, sehingga saya mengundang Mas Bayu Sandi dari Yayasan Penyu Indonesia nanti akan menjelaskan tentang secara biologi, kemudian secara konservasi seperti apa. Nah, diskusi hari ini akan kita bagi 4 sesi. Sesi pertama nanti presentasi, yang pertama dari saya kira-kira 10-15 menit. Nanti saya akan jelaskan tentang status konservasi penyu, kemudian secara hukum, bagaimana, dan praktek-praktek di lapangan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan, yang mengatasnamakan konservasi penyu. Sesi kedua nanti ke Mas Bayu Sandi, yang kebetulan kita berada di tempat yang berbeda. Ya, nanti Mas Bayu Sandi akan menjelaskan secara 15 menit ya tentang kenapa sih atau ada masalah apa di balik eksploitasi penyu yang terjadi. Kemudian sesi ketiga itu nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua. Jadi silakan nanti yang tanya langsung tulis ya di sini. Ya, saya sapa ini beberapa banyak yang sudah mulai gabung di diskusi online bersama Profauna dan Yayasan Penyu Indonesia. Sesi keempat, nah ini yang paling menarik, yaitu nanti ada sesi giveaway, bagi-bagi hadiah. Nah, apa nanti? Nah, ini. Nah, nanti ada kaos penyu, ya. Kemudian ada tas juga. Nah, ini akan kita bagikan yang mengajukan pertanyaan, usulan atau komen nanti akan dapat gratis ya kaos dan tas dari Yayasan Penyu Indonesia. Karena kemarin kita bikin juga giveaway di Instagram Profauna Indonesia. Ada banyak yang ikut, terima kasih ya, banyak sekali yang join, tetapi hanya ada 3 orang yang beruntung kemarin ya. Saya tanya ke adminnya, yang beruntung kemarin ada dari Sulawesi, Bali, dan Jawa Barat. Selamat. Nah, sekarang siapa tahu nanti beruntung lagi ya, dapat t-shirt dan kaos, t-shirt dan tas ya. Oke, kita mulai dari saya dulu. Ada masalah apa sih sebetulnya tentang konservasi penyu? Begini, ada banyak tempat yang pernah saya kunjungi karena saya adalah hobi traveling, hobi berpetualang. Tempat-tempat yang mengklaim melakukan kegiatan konservasi penyu, itu banyak di Jawa, di Bali, kemudian juga di Nusa Tenggara, bahkan juga dari Kalimantan. Tetapi, apakah betul yang dilakukan itu adalah konservasi penyu? Pertama, yang saya lihat, mereka menahan tukik anak penyu. Menahan dalam konteks artinya adalah mereka menyimpan tukik-tukik itu dalam bak-bak penampungan. Ya, bak-bak penampungan dengan alasan katanya dirawat dulu, ya, sebelum dilepas. Nah, ternyata ada 2 hal. Yang pertama memang tukik itu dilepas kemudian ya setelah beberapa bulan. Ada juga yang sudah nggak berupa tukik, ada sampai tahun juga.
Tetapi juga ada yang mengkomersialkan itu. Jadi kalau mau melepas tukik harus membayar. Yang lebih parah lagi, ada yang mereka menjual ini ke wisatawan asing ya, pelepasan tukik ini, dan pelepasan tukiknya dilakukan sesuai dengan permintaan wisatawan. Wah, itu saya pernah lihat itu, ada yang melepas di tengah hari, ya, terik matahari jam 1 siang melepas tukik. Ya. Padahal pelepasan tukik itu harusnya dilakukan ketika pagi hari atau sore hari. Ya. Tapi karena ini sudah atas permintaan wisatawan, turis yang membayar, nah akhirnya dilepas juga. Nah, itu modusnya, yaitu modus pertama. Kemudian modus kedua yang saya lihat adalah di tempat-tempat yang mengklaim konservasi penyu itu justru mengeksploitasi. Kenapa mengeksploitasi? Misalnya wisatawan diajak suruh foto dengan penyu, bahkan dijudukin itu punggungnya penyu, karapas penyu, penyu dewasa, didudukin gitu kan, ada yang didudukin 2 orang, kemudian foto dengan bangganya dan di-share di media sosial. Apakah itu konservasi? Eksploitasi itu bisnis itu. Ya, karena kalau mereka betul-betul mencintai penyu, seharusnya penyu tidak seperti itu. Itu hanya cari duit, gitu kan, dinaikin punggungnya, karapasnya. Ya memang penyu itu karapannya keras ya, tetapi juga peruntukannya bukan untuk dinaikin, gitu ya. Persoalan adalah seperti itu. Itu modus kedua. Modus ketiga saya lihat adalah ternyata di beberapa tempat yang mengklaim konservasi penyu, itu telur penyunya itu didatangkan dari tempat lain, dari tempat jauh. Bahkan itu membeli kebanyakan. Mereka membeli telur penyu di tempat lain, kemudian dibawa ke tempatnya, ditaruh di tempat mereka, diklaim itu hasil penangkaran konservasi penyu. Kemudian kalau mau pelepasan tukik, itu mereka harus membayar. Itu di hotel-hotel banyak gitu. Beberapa di Bali hotel melakukan itu. Karena di hotel itu sudah nggak ada, walaupun di dekat pantai, itu tidak ada penyu yang mendarat. Ya. Jadi yang harus kita pahami, tidak semua pantai itu berarti ada penyu yang mendarat. Yang kedua, tidak semua program konservasi penyu itu ternyata penyunya berasal dari pantai itu. Ya. Bahkan kebanyakan justru dari luar pantai itu, dan itu dibeli. Ya, telurnya dibeli. Nah, sementara kalau kita melihat, saya akan bahas aturan hukumnya. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, itu mengatur satwa dilindungi sama tidak dilindungi. Nah, kalau itu dilindungi dilarang untuk diperdagangkan, ditangkap, baik hidup, mati, ataupun bagian tubuhnya. Termasuk apa? Telur. Ya, telur penyu. Karena apa? Semua jenis penyu itu sudah dilindungi. Undang-undang sudah dilindungi. Jadi kalau kita beli telurnya, itu juga sudah melanggar hukum. Ada sanksi pidananya, yaitu penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Jadi kalau kemudian kita atas nama konservasi, tapi membeli telur penyu itu, ya penyu itu akan ditangkap terus, telur itu akan diambil terus oleh pencuri, oleh penangkap, untuk disetorkan, dijual kepada orang-orang yang mengklaim melakukan tindakan konservasi. Ya ini saya kira bisnis yang berkedok atas nama konservasi, karena seharusnya ya mereka tidak membeli. Karena kalau itu membeli, ya sebetulnya memenuhi unsur pidana, ya kan? Karena kalau dalam undang-undang itu yang bisa kena jerat hukuman bukan hanya penjual satwa dilindungi, tapi juga pembelinya. Nah, itu. Jadi itu modus-modus sehingga pro fauna sering kadang-kadang mendapat pertanyaan atau dari mahasiswa misalnya kebanyakan, Pak, ini kami mau membantu konservasi penyu di tempat A. Kenapa? Kasihan karena ternyata mereka kekurangan uang untuk melepas tukik-tukiknya, memberi makan tukik-tukiknya. Nah, kenapa? Kok nggak dilepas saja? Ya karena biaya besar dulu baru dilepas katanya. Nah, sebelum dilepas itulah mereka butuh makan. Nah, ini kan keliru. Nah, kalau kita memang betul-betul bicara konservasi penyu,
Ya kita nggak usah bingung melihara tukiknya, begitu menetas langsung dilepas, beres kan? Tidak perlu biaya, keluar biaya apa untuk merawat tukik, memberi makan tukik, ya kan? Jadi kalau relokasi telur, misalnya dari ada penyu mendarat, kemudian bertelur, bertelurnya di zona yang tidak aman. Apa misalnya? Itu kalau pasang sarangnya kena air laut, itu boleh direlokasi, dipindah ke tempat yang lebih aman. Nah, tetapi di tempat lebih aman itu ya di pantai tersebut gitu kan yang lebih aman. Kemudian kalau sudah dia mau menetas, ya biarkan menetas dan lepas ke laut. Ya tidak perlu kita tahan. Nah, kalau kita tahan, kita ditampung di bak-bak, kemudian kita mencari duit, donasi, kan atas nama konservasi. Nah, kenapa nggak dilepas saja? Ya, kalau dilepas ya malah malah beres, tidak perlu apa cari-cari duit. Sehingga kasih pengertian waktu itu ke mahasiswa yang ke saya, yang mereka awalnya mau bantu program konservasi penyu itu akhirnya dibatalkan setelah apa kami kasih penjelasan. Nah, salah satu yang bagus yang dilakukan Yayasan Penyu Indonesia (YPI) di Bro Kaltim, ya, mereka apa penyunya memang dari asal pulau itu, ya nanti Mas Bayu bisa jelaskan. Kemudian mereka juga tidak membeli telur penyu, ya langsung dilepas. Nah ini sebetulnya jauh lebih murah karena kita nggak perlu merawat tukik, membeli makan dan apa sebagainya. Itu apa fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang saya sangat sedih sekali. Kadang-kadang mereka memakai bendera konservasi, kemudian cari donasi kemana-mana gitu kan. Tetapi ternyata penyunya hanya dieksploitasi, gitu kan. Jadi istilahnya cari duit dari mengeksploitasi penyu, gitu kan. Nah, itu pengantar dari saya ya tentang kondisi penyu. Jelas penyu itu dilindungi, ya, baik hidup mati, telurnya, sisiknya, ya, termasuk banyak souvenir yang dijual itu mengandung sisik penyu, ya kan di berbagai tempat ada itu. Nah itu dilarang juga, walaupun sudah dalam bentuk gelang, kalung, ya kipas, tapi ketika itu mengandung sisik penyu itu juga melanggar hukum, nggak boleh. Ya, kita juga nggak boleh membelinya, gitu kan? Oke, kita beralih ke Mas Bayu untuk menjelaskan tentang kenapa sih tukik itu harus dilepas, gitu kan? Langsung dilepas kan biar lebih besar dulu. Kalau besar kan kuat, ya lebih kuat sehingga nanti bisa survive di laut, gitu kan? Nah, Mas Bayu akan menjelaskan berdasarkan pengalaman praktisnya. Jadi ini praktisi nih, bukan teoritis, ya. Yang saya undang dalam acara obrol, ya obrolan alam bareng Profauna itu pasti praktisi yang mengerti betul di lapangan, ya. Kalau teritori baca aja di Google, ya. Oke Mas Bayu, silakan. Selamat siang Pak Rosek dan selamat siang semuanya ya. Jadi kebetulan waktu saya bicara ini tiba-tiba hujan, jadi semoga sinyalnya masih baik gitu kan. Ya, pengalaman saya di lapangan praktis. Sebetulnya sebelumnya suara saya masih bagus, image-nya masih bagus Kak? Bagus, bagus. Oke. Saya memang menyaksikan bahwa pembesaran tuki itu jamak diasosiasikan dengan pemahaman dengan penangkaran gitu ya. Jadi setiap orang yang saya temui ketika dia membesarkan tuki, dia percaya bahwa dia sedang menolong tuki, dia sedang berkontribusi dalam konservasi penyu gitu kan. Nah, apakah pembesaran tuki itu sebetulnya konsep pembesaran tuki itu adalah membesarkan tuki pada ukuran tertentu sehingga dia mampu hidup di alam aslinya, di habitat aslinya, tanpa dimakan oleh predator. Itu tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya salah satunya adalah untuk mengurangi kematian di usia bayi, sehingga harapannya dia dapat bertumbuh menjadi dewasa. Karena kebanyakan orang menyalahpahami kematian terbesar tuki itu adalah pada usia bayi gitu ya. Sehingga ketika kita menyelamatkan tuki, maka pada usia tertentu sampai usia 1 tahun misalnya, dia akan dapat hidup menjadi dewasa dan akan dapat beranak pinak. Nah, cara membesarkan tuki itu
adalah dengan membesarkan di kolam yang biasanya disebut dengan penangkaran. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penangkaran itu adalah memperbanyak, kemudian membiakkan gitu ya. Pertanyaannya, apakah di dalam sebuah kolam pembesaran tukik itu terjadi pembiakan, terjadi pembanyakan spesies? Itu tidak. Perlu diketahui kawan-kawan, di dunia ini hingga era modern ini belum ada metode, belum ada penelitian yang berhasil memastikan bahwa upaya pembesaran tukik atau yang biasa disebut dengan head starting itu terbukti dapat menyelamatkan penyu, dapat menyelamatkan tukik, sehingga tukik-tukik tersebut berkontribusi terhadap perbanyakan spesies. Itu tidak terbukti. Nah, head starting atau pembesaran tukik yang terbesar itu dilakukan di Florida, didanai langsung oleh Department of Natural and Resources, itu semacam KLHK-nya di Indonesia dengan dana jutaan dolar, melibatkan 18.000 tukik, dan dilakukan selama 30 tahun, mulai tahun 1958 sampai 1988. Nah, proyek itu kemudian dihentikan pada tahun 1989, tanpa membawa hasil yang signifikan, dan itu harus dihentikan karena tidak membawa bukti bahwa pembesaran tukik atau yang disebut dengan head starting itu menghasilkan penyu-penyu baru yang dapat berkembang biak gitu ya. Jadi hingga sekarang itu belum ada metode khusus yang berhasil untuk memperbanyak tukik. Kemudian apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Jawa, di Bali, di Nusa Tenggara, itu adalah pembesaran tukik yang sebetulnya minim dengan tujuan, minim dengan metode, gitu ya. Jadi tujuannya kadang-kadang rancu. Kalau misalkan kita bertanya kepada mereka secara langsung, apa sih tujuan pembesaran tukik ini? Mereka bilang menyelamatkan tukik. Gitu. Bagaimana Anda tahu tukik dapat selamat dengan dibesarkan? Pasti mereka akan menjawab bahwa ketika tukik dibesarkan, maka dia tidak lagi dimakan ikan. Masalahnya begini, tukik atau penyu itu adalah binatang yang bermigrasi, dia memiliki fase-fase kehidupan, yang setiap tukik itu harus mengalami fase-fase tersebut, sehingga dapat berkembang biak. Jadi, tukik itu akan bermigrasi hingga ratusan kilometer atau ribuan kilometer, memasuki fase-fase kehidupan sehingga dia menjadi dewasa dan dia pulang ke tempat di mana dia ditetaskan dahulu, kawin dan bertelur. Jadi ada ritme seperti itu sehingga penyu dapat berkembang biak. Nah, ini yang jarang dipahami oleh kebanyakan orang. Pembesaran tukik di dalam kolam atau yang disebut dengan captivity ini berpotensi mengganggu insting tukik untuk selamat di laut. Jadi jangan kemudian kita berpikir ketika tukik dibesarkan hingga usia sepiring, hingga ukuran satu piring seperti ini, kemudian ketika dia dilepas di laut, kemudian ada jaminan bahwa tukik itu bisa dewasa dan bertelur lagi gitu ya. Itu tidak ada jaminan, karena harus diingat, walaupun pada usia puncak 50-60 tahun dengan ukuran yang besar, penyu itu masih memiliki predator gitu loh. Misalkan hiu macan itu memakan penyu dewasa. Jadi kalau tujuannya adalah menjauhkan penyu dari predator, itu salah besar gitu loh. Nah, yang kedua, konsep yang salah yang sering kali disalahpahami itu adalah bahwa musuh penyu atau musuh tukik itu adalah alam. Kita harus ingat bahwa penyu itu sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu dan mereka tetap lestari hingga saat ini ya. Nah, bukti pengurangan populasi penyu itu adalah akibat gangguan manusia, akibat keberadaan manusia. Nah, saya dapat berbicara detail terkait ini, namun waktunya sangat sedikit ya. Cukup diketahui saja, misal ya, di Pulau Sangalaki di Berau, pada zaman penjajahan Belanda, satu malam di pulau yang kecil itu yang kira-kira cuma 20 hektar,
itu dapat menghasilkan 200 sarang. Nah sekarang dengan keberadaan manusia, dengan lalu lintas speedboat dan macam-macam, kemudian pencurian telur, maka hanya dalam satu malam itu paling banyak pada musim peneluran, Pulau Sangalaki menghasilkan 40 sarang saja, itu paling banyak. Jadi mengalami penurunan drastis gitu loh. Nah, berarti masalah konservasi penyu itu apa? Kegiatan manusia, baik itu yang disengaja untuk mengambil telurnya, dagingnya, atau karapasnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung mengganggu proses peneluran penyu, yang mengganggu populasinya, misalkan pendirian hotel, terus kemudian lalu lintas speedboat yang membunuh penyunya, gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya Yayasan Penyu Indonesia di Berau, kita tidak membesarkan tukik, ya. Kita hanya menjaga sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Belambangan. Pulau ini kecil banget ya, ukurannya cuma 9,3 hektar, tetapi satu malam pada musim puncak peneluran, kita dapat menemukan sekurangnya 35 hingga 40 sarang. Itu satu malam loh ya. Nah itu yang kita jaga, kita pindahkan apabila ternyata sarang itu terlalu dekat dengan air, kita khawatir sarang itu akan busuk, tenggelam dengan air, maka kita dipinggirkan sampai kemudian menetas. Tukik yang menetas itu ya kita biarkan lepas di alam gitu ya. Kita gali sarang itu, kita lihat apabila ada tukik yang masih terjebak, kita selamatkan, kita lepas ke alam. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, YPI seperti halnya Profauna memandang bahwa penyu itu lebih memiliki fungsi di alam. Nah, saya dapat menjelaskan fungsi penyu di alam ya. Contoh populernya itu adalah penyu belimbing. Nah, penyu belimbing itu satu hari dia bisa memakan 200 kg ubur-ubur. Sementara kita tahu bahwa ubur-ubur itu memakan ikan kecil-kecil gitu ya. Jadi apabila kita membunuh penyu belimbing, ini soal fungsi di alam loh ya, maka jumlah penyu belimbing akan berkurang, jumlah ubur-ubur bertambah. Maka dengan adanya ubur-ubur bertambah, dia memakan anak-anak ikan, maka penghasilan nelayan berkurang. Jadi fungsi penyu di alam itu penting gitu ya. Oke, jadi kita tidak pernah mengganggu penyu dengan cara menahan tukiknya dengan harapan bahwa penyu itu akan tukik itu akan dewasa, akan selamat, kemudian berkontribusi pada jumlah atau populasi penyu. Nah, kira-kira demikian Pak Rosek dari saya. Ya, terima kasih Mas Bayu atas penjelasannya tadi tentang kenapa sih sebetulnya pembesaran tukik itu lebih baik tidak dilakukan ya. Yang kedua juga ada disebutkan tentang manfaat atau fungsi penyu di alam secara ekologi ya. Tentunya fungsinya macam-macam ya, bukan hanya secara ekologi untuk keseimbangan ekosistem, bahkan penyu di alam, di habitat aslinya itu juga menjadi potensi wisata bahari yang luar biasa. Karena saya punya banyak kawan penyelam ya yang hobi menyelam. Salah satu daya tarik mereka menyelam itu adalah ketika ketemu penyu di laut, itu senang sekali gitu. Jadi tanpa penyu mereka itu sering tidak tertarik untuk ke laut ya, selain melihat misalnya terumbu karang dan sebagainya, penyu itu menjadi daya tarik. Dan di beberapa tempat di negara lain atraksi untuk melihat penyu hidup di alam itu cukup populer ya. Di Australia ya itu cukup tinggi income-nya. Sementara di Indonesia kebanyakan kita mencari cara instan untuk berwisata penyu, yaitu ya penyunya di display, ditangkap dari laut, ditaruh dalam suatu tempat, kemudian pengunjung datang melihat dengan membayar, kemudian naikin punggungnya, berfoto dengan mengangkat penyu. Dulu juga pernah di Bali itu ada penyunya dilempar ke udara untuk di video ya. Jadi lebih eksploitasi yang saya lihat, bukan ke konservasinya. Nah,
Belum lagi kalau kita bicara tentang penyu sisik ya, sekarang koalisi NGO seperti Pro Fauna, kemudian Yayasan Penyu Indonesia YPI, Turtle Foundation, kemudian juga To Right to Wear dari Amerika, kita bikin koalisi kampanye nasional bernama Keren Tanpa Sisik. Nah, apa itu Keren Tanpa Sisik? Yaitu berkampanye supaya masyarakat Indonesia tidak membeli lagi souvenir kerajinan yang mengandung sisik penyu. Kenapa? Satu, jelas secara hukum itu melanggar undang-undang ya. Yang kedua, kejam. Kejam sekali. Kenapa saya katakan kejam? Jadi untuk mengambil sisik penyu itu hanya ada di penyu sisik yang dipakai ya, penyu sisik. Kan ada banyak jenis penyu. Ada 6 di Indonesia. Nah, penyu sisik itu diambil itu dengan cara penyunya disiram dengan air panas, air mendidih, supaya sisiknya terkelupas. Jadi dalam sisik itu, ya. Kemudian kalau terkelupas sisiknya dipakai untuk kerajinan, ya jadi cincin, jadi gelang, jadi kalung, jadi kotak perhiasan dan sebagainya. Kejam, sudah melanggar hukum, kejam lagi. Sehingga saya pikir akan lebih keren, kita akan lebih cakep, lebih cantik bagi mbak-mbaknya, gitu kan? Justru tanpa memakai aksesoris atau kerajinan yang mengandung sisik penyu. Nah, itu yang kita kampanye kan kita suarakan. Nah, sekarang kita memasukin sesi berikutnya, ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan, usulan atau apapun. Nanti dari yang bertanya, komen dan sebagainya akan kami pilih 3 orang untuk dapat free, ya, gratis hadiah dari kami, yaitu kaos keren, penyu dan tas. Jadi silakan kalau ada ditanyakan langsung teks ya di IG ini, ya nanti kita akan coba jawab. Ini sudah ada beberapa, banyak yang masuk, cuma ini agak terlalu cepat ya hilangnya. Jadi ini saya dibantu beberapa tim untuk merekap tentang pertanyaan yang masuk. Sebentar ya. Ini nah ini ada pertanyaan. Saya pernah berkunjung ke Taman Nasional di Jatim, ke Taman Nasional ya, TN, sepertinya Taman Nasional. Taman Nasional Jatim, di sana ada pembesaran penyu. Kok bisa ya, padahal punyanya pemerintah itu. Malah itu jadi spot yang wajib dikunjungi kalau kita ke Taman Nasional itu. Nah ya, yang mana betul. Jadi jadi pembesaran tukik ini masih terjadi di beberapa tempat, bahkan di beberapa apakah Jatim sudah ada Taman Nasional Meru Betiri ya di Pantai Sukamade, kemudian ada juga Taman Nasional Alas Purwo ya kalau Taman Nasional, karena kalau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kan nggak mungkin ada penyunya ya, yang ada lautnya itu kan Taman Nasional Baluran, Meru Betiri, kemudian juga Alas Purwo. Ya saya sapa juga moga-moga kawan-kawan saya di Taman Nasional Meru Betiri ya, itu juga ada yang di sini, mungkin juga di Alas Purwo, siapa tahu ikut live ini. Yang saya tahu, saya pernah kontak ya, saya cukup dekat dengan kawan-kawan di Taman Nasional Meru Betiri. Kepala balainya Pak Maman, sahabat dekat saya sempat menanyakan dalam kunjungan saya beberapa bulan yang lalu, apakah di Pantai Sukamade melakukan pembesaran tukik, karena dulu itu katanya ya itu dilakukan. Nah mereka menjawab, oh enggak tidak dilakukan. Memang ada beberapa telur yang ditahan, tapi itu untuk kepentingan riset, kepentingan penelitian. Nah sekarang katanya itu langsung dilepas. Ya moga-moga demikian. Nanti akan saya klarifikasi ke Pak Maman, ke Kepala Balai Taman Nasionalnya secara langsung ya, karena ada pertanyaan dari warganet. Nah mungkin atau dari Mas Bayu ada tambahan tentang pertanyaan itu.
Ya, saya ingin menambahkan, Pak. Saya memang melihat sendiri di Taman Nasional Alas Purwo itu ada pembesaran tukik, gitu ya. Namun waktu itu dikonfirmasi bahwa tidak semua tukik itu dibesarkan, jadi mereka hanya mengambil beberapa sebagai contoh jenis penyu apa saja yang bertelur di sana. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi menanyakan ya, padahal itu milik pemerintah gitu ya. Nah, di pemerintah sendiri kan ada 2 departemen, ada 2 kementerian. Ada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2009 waktu itu mereka masih mengedarkan buku yang di dalamnya ada beberapa halaman mengandung usulan untuk membesarkan tukik. Namun, kalau tidak salah pada tahun 2014, Profauna memprotes gitu ya, dan akhirnya pada tahun 2015 halaman-halaman tersebut dihapus gitu ya. Jadi KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak sepakat dengan pembesaran tukik. Namun pada Kementerian Kehutanan kita lihat masih membiarkan ya itu terjadi gitu ya. Jadi pembesaran tukik nggak masalah. Itu yang saya lihat. Kira-kira ya kira-kira begini ya. Bagaimana kita bisa mendukung upaya konservasi penyu, yaitu dengan tidak mengunjungi tempat-tempat yang ada pembesaran tukik. Karena penting bagi kita tahu bahwa semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat pembesaran tukik, maka semakin banyak mereka mendapatkan donasi, gitu ya. Jadi kegiatan ini semakin terus berlanjut. Kemudian beberapa orang itu merasa benar, merasa bahwa dirinya telah berkontribusi pada upaya konservasi penyu dengan membayar sejumlah uang lebih gitu ya. Misalkan yang saya tahu, pembesaran tukik, kita datang ke sana, melepas 1 tukik itu kita biasa membayar 50.000 atau lebih. Tetapi banyak yang membayar lebih dari sekedar 50.000 dengan harapan dia dapat membantu atau dia sudah merasa membantu konservasi penyu itu. Nah, ini juga populer di luar Indonesia, misalkan di Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan sampai di Burma, itu orang atau donor itu mendonorkan banyak sekali uangnya terhadap pembesaran tukik, gitu ya, karena dia merasa bahwa pembesaran tukik itu berkontribusi bagi populasi penyu. Nah, ini yang perlu diluruskan gitu ya. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Kemudian ini juga ada pertanyaan. Kalau pelepasan tukik seperti itu dilakukan, berarti pengunjungnya bisa dipidana juga dong. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini saya jawab. Jadi begini. Jadi persoalannya, seperti tadi Mas Bayu sudah menyebutkan, dalam masalah penyu itu kan sekarang masih ada 2 kelembagaan dari pemerintah ya yang punya kewenangan. Satu di KKP, Kementerian Kelautan ya, kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Yang masing-masing seperti masih punya standar yang berbeda untuk itu. Di KLHK, di Kehutanan Lingkungan Hidup sepertinya masih belum strict, belum tegas untuk mengatakan bahwa pembesaran tukik itu sebaiknya tidak dilakukan, gitu kan. Nah, jadi sementara KKP sudah merevisi guideline, panduan tentang hal itu. Nah, kalau tidak ada aturan yang tegas tentang pelepasan tukik secara hukum, tetapi yang harus kita lihat begini, aturannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 5, kemudian juga di PP Nomor 7 tahun 99 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, itu kan satwa itu dilindungi sama tidak dilindungi. Nah, penyu itu dilindungi. Berarti kalau dilindungi, kalau ada tempat yang mengklaim itu tempat konservasi penyu, mestinya ada izinnya, ya kan? Ada izinnya dari pemerintah setempat dan sebagainya. Kalau tidak ada izinnya, itu melanggar hukum. Gitu kan? Jadi kalau apakah yang melepas tukik bisa dipidana? Ya, belum sampai sejauh itu, ya, karena unsurnya akan terlalu sulit untuk dijerat secara pidana. Tetapi ketika kita mengkoleksi, memiliki satwa dilindungi secara ilegal tanpa izin, termasuk penyu, nah itu bisa.
membeli telur penyu, membeli sisik penyu yang sudah dalam bentuk kerajinan tangan, itu bisa dipidana. Karena unsur pidananya adalah jelas, gitu kan. Nah, kalau pelepasan tukik itu seharusnya disalahkan bukan pengunjungnya, tetapi adalah pengelolanya, penyelenggaranya, ya penyelenggaranya yang harusnya disalahkan karena dia yang mengorganisir itu, kegiatan itu organisir, kemudian mengundang masyarakat untuk datang untuk melepas tukik, tetapi tidak mengikuti protokol, ya, atau aturan-aturan yang sebetulnya lebih ramah terhadap tukik atau penyu itu sendiri. Nah, itu kalau saya kira seperti itu ya, kalau terkait dengan aspek pidananya. Nah, sambil menunggu barangkali ada dari sahabat yang masih mau bertanya, ya, komen, nanti ada hadiahnya, ya, kaos, ya, sama tas. Mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya tips mengamati penyu di alam, ya. Karena kan biasanya kalau habis Lebaran, normal, tidak corona, itu kan masyarakat berkunjung ke pantai, ke tempat-tempat yang ada penyunya, ya. Nah, mengamati penyu misalnya. Nah, bagaimana sebetulnya tipsnya yang ramah supaya kita menjadi lebih paham, gitu kan? Jangan sampai kita berwisata tujuannya bagus, tapi malah justru menjadi bagian dari eksploitasi penyu. Gimana Mas Bayu? Silakan. Ya Pak, sebetulnya itu sejalan dengan pertanyaan dari salah satu follower. Jadi dia menanyakan, Pak Rosek tadi menyebutkan wisata menyelam dengan penyu. Apakah jenis ekowisata seperti ini aman untuk penyu dewasa? Nah, sekarang kan lagi marak itu wisata menyelam ya, terutama di tempat-tempat yang punya terumbu karang yang bagus gitu kan. Nah, saya menjawab itu dulu ya. Jadi apabila penyelam ini bertemu dengan penyu, maka kalau menurut protokolnya jagalah jarak kira-kira 10 meter dari penyu gitu ya. Namun itu bukan sebuah peraturan yang strict, karena kita melihat ada beberapa jenis penyu yang liar, misalkan penyu sisik gitu ya, itu punya karakter yang liar. Jadi mungkin dari jarak 15 meter saja penyu ini sudah takut ya. Maka parameternya adalah jika kita ingin melakukan pengamatan terhadap penyu di bawah air, maka upayakan kita fokus pada penyunya. Apabila dia sudah menunjukkan tanda-tanda dia ketakutan, misalkan dengan menolehkan kepalanya seperti ini, jadi menoleh melihat Anda, berarti dia sudah menganggap Anda sebagai predator. Maka hentikan mendekati penyu tersebut, gitu ya. Kemudian ini di pantai gitu ya, di beberapa tempat seperti di Pantai Sukamadi di Jawa Barat itu sedang tren ya, wisata pengamatan penyu. Satu, ketika Anda melihat penyu, yang perlu diperhatikan adalah Anda boleh mengambil gambar, tetapi jangan menggunakan flashlight atau blitz di kamera itu, karena dapat menyebabkan penyu tersebut mengalami kebutaan sementara, bahkan ketakutan sehingga induk penyu tidak jadi bertelur. Jadi bagaimana untuk mengambil gambar itu? Ya menggunakan lampu merah. Jadi kita biasa kalau di YPI para ranger itu menggunakan headlamp, kemudian dengan lampu merah itu tersebut kita mengambil gambar penyu. Jadi kameranya bisa diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa mengambil gambar pada cahaya yang remang-remang itu, gitu ya. Kenapa menggunakan lampu merah? Karena lampu merah ini terbukti memiliki gelombang yang panjang sehingga untuk penyu dia tidak terlalu menjadi sebuah ancaman. Jadi ketika headlamp Anda itu dimatikan, maka penyu itu dengan sangat mudah beradaptasi dengan kegelapan. Lain kalau Anda menggunakan lampu headlamp yang warna putih, apalagi menggunakan flashlight gitu ya, maka itu penyu dapat menabrak-nabrak ketakutan dan
buta sementara gitu loh, dan mengakibatkan penyu itu terluka. Kemudian yang kedua, jangan berkendara di habitat peneluran penyu, ya penting. Jika Anda berkendara, ada kemungkinan Anda menabrak penyu itu, dan ada kemungkinan Anda merusak sarang penyu itu, gitu ya. Kemudian upayakan jangan bergerombol. Yang ketiga ya. Yang keempat, upayakan jangan ribut, menimbulkan suara-suara, apalagi berpesta ya di pulau yang memang terbukti menjadi habitat peneluran penyu, gitu kan. Nah, yang kelima, yang tidak kalah penting, itu Anda harus didampingi oleh ranger yang berpengalaman mengelola tempat peneluran penyu. Jadi jangan bergerak sendiri ya, jangan datang ke tempat penyu terus kemudian melakukan pengamatan sendiri. Kemudian yang keenam, menurut saya itu jauhi bagian kepala penyu gitu ya. Jadi Anda harus melihat penyu itu dari belakang, karena ketika penyu itu mengetahui keberadaan Anda, maka penyu itu akan lari, akan nggak jadi bertelur. Ada beberapa jenis penyu yang sangat sensitif, mereka takut dengan kehadiran manusia. Ada beberapa penyu yang cuek, bahkan dia bertelur di tengah kerumunan orang gitu ya. Tapi sebaik mungkin itu Anda menjauhi bagian kepala, jadi melihat dari jauh ya, di bagian belakang seperti itu. Jangan pernah mendekati penyu sebelum dia bertelur. Ketika dia masih mencari sarang, ketika dia masih menggali sarang, itu jangan didekati dulu. Tetapi ketika penyu itu sudah mengeluarkan telur, baru kita boleh mendekati. Kemudian jangan disentuh. Dalam keadaan apapun, entah itu penyu kejepit atau bagaimana, jangan disentuh. Carilah pertolongan, upayakan mendapatkan pertolongan dari ranger yang berpengalaman. Jangan menolong sendiri. Karena banyak kasus ketika kita menolong penyu, nggak tahu caranya, ditarik tangannya patah gitu loh. Nah, itu harus hati-hati. Jangan pernah menyentuh penyu, jangan pernah menyentuh tukiknya atau telurnya. Biarkan, ambil fotonya saja. Ya, kira-kira demikian. Ya, itu ya, penjelasan menarik dari Bayu, Yayasan Penyu Indonesia, tentang tips ketika kita pergi ke pantai yang menjadi habitat penyu dan ingin melakukan pengamatan penyu ya. Jadi supaya jangan sampai kita maunya positif, inginnya berbuat yang punya nilai konservasi, tapi ternyata malah salah gitu kan, malah jadi itu masuk tindakan eksploitasi gitu kan. Nah, juga pemanfaatan penyu ya. Tadi kalau di wisata ya, tadi kan menjual tanda petik penyu itu ya, untuk kepentingan wisata. Tapi ada pemanfaatan lain sebetulnya yang juga marak, itu adalah perdagangan telur penyu ya. Telur penyu ini banyak sekali terjadi, terutama di Kalimantan itu terutama sangat intensif melakukan monitoring perdagangan penyu, telur penyu di Kalimantan. Di beberapa daerah lain memang ada perdagangan telur penyu, tapi dalam skala yang lebih kecil. Nah, salah satu yang diyakinin oleh pengguna, atau kenapa sih mereka membeli telur penyu, beberapa kali kita sering interview mengatakan bahwa katanya telur penyu itu punya khasiat dasar ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, meningkatkan vitalitas. Nah, gitu kan. Nah, apakah benar seperti itu gitu kan? Apa sih bedanya dengan telur ayam, telur bebek? Itu kan banyak ya yang jual, yang sudah diternakan sehingga bukan menjadi satwa langka. Nah, sementara kalau telur penyu itu kan masuk sudah binatang langka, satwa langka yang dilindungi. Nah, kalau telurnya diambil terus-menerus, nah khawatirnya kan perkembangannya juga akan terhambat. Nah, mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan, apakah betul mitos bahwa telur penyu itu memang berkhasiat ya meningkatkan vitalitas, terutama kaum pria ini. Nah, itu apakah betul demikian atau seperti apa, Mas Bayu? Ya, kepercayaan soal telur penyu dapat menghadirkan vitalitas umum terjadi di
kawasan Asia dan Asia Tenggara. Jadi dari Cina, Jepang, Taiwan, terus kemudian daerah Indochina, Indonesia, itu percaya bahwa telur penyu mengandung sesuatu yang dapat memboosting stamina pria dewasa. Tapi kepercayaan ini tidak berlaku di Afrika misalkan ya. Waktu saya di sana, mereka sama sekali nggak mau makan telur penyu itu. Mereka suka dagingnya. Jadi penyu itu diburu untuk dibunuh, diambil dagingnya. Ketika ditemukan telur penyu di dalam badan induk penyu tersebut malah dibuang gitu kan. Nah ini ada apa gitu kan. Ada penelitian yang dilakukan oleh Alfonso de Maguire tahun 2004 yang mendetailkan kandungan di dalam penyu tersebut. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara soal protein telur, jadi beberapa orang percaya bahwa telur penyu memiliki kandungan protein yang sangat tinggi yang bisa membuat kita lebih berstamina gitu ya. Memiliki vitalitas. Tetapi ternyata penelitian tersebut yang dilakukan Alfonso mengungkapkan telur penyu itu hanya 1,1% lebih tinggi daripada telur ayam proteinnya. Jadi kalau telur ayam itu cuma 11,9% protein, telur penyu 13% saja. Jadi tidak cukup dianggap bahwa telur penyu itu memiliki protein yang tinggi. Sebaliknya penelitian itu menyebutkan bahwa di dalam penyu itu memiliki kandungan arsenik, kemudian ada logam berat macam merkuri, terus kemudian ada tembaga, terus ada berpotensi membawa cacing, kemudian ada biotoksin yang lain gitu ya, yang ada daftarnya waktu itu. Nah, kenapa telur penyu ini memiliki racun-racun atau logam berat seperti itu? Ya karena induk penyu itu tidak diam di satu tempat, makan di satu tempat, enggak, tetapi dia melakukan migrasi. Dalam proses migrasinya itu dia melewati tempat-tempat yang kotor, misalkan muara-muara sungai, yang sungainya itu sudah ada industri. Misalkan kalau di Kalimantan, muara sungai Berau itu banyak sekali mengandung merkuri karena di hulunya itu ditambang emas gitu ya. Untuk mengumpulkan emas kita pakai merkuri gitu. Nah, merkuri itu kemudian larut dan menempel di lamun atau di kerang-kerangan gitu ya. Itu yang dimakan oleh penyu. Nah, itu kemudian terakumulasi di dalam badannya, dan untuk penyu betina itu salah satu upaya untuk mengurangi toksin yang ada di badannya itu tadi dikeluarkan lewat telur. Nah, kalau telur itu kita makan, bukannya vitalitas yang kita dapatkan, kita malah penyakitan gitu loh. Nah, penyakit yang ditimbulkan karena logam berat itu yang meliputi biasanya itu kanker dan lain-lain. Jadi kira-kira demikian Pak penjelasannya. Ya, jadi ternyata kan itu mitos. Memang betul mengandung punya kandungan protein, tetapi tidak beda jauh dengan telur ayam, ya kan? Jadi kenapa kita harus mengorbankan satu langkah hanya untuk mengambil protein, sementara protein tersebut bisa kita dapat dari telur lain seperti telur ayam, gitu ya. Nah, itu tentang telur. Nah, saya akan kembali ke penyu sisik ya, yang tadi saya katakan bahwa perdagangan aksesoris yang mengandung penyu sisik itu masih tinggi. Investigasi terakhir Profauna kami mencatat ada 11 platform online, jadi seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya, itu platform online yang menjual atau menawarkan ada iklan terkait dengan perdagangan penyu sisik. Dan dengan nilai kita perkirakan sekitar 5 miliar. Dan itu kami catat ada lebih dari 1.500 iklan ya online yang menawarkan menjual aksesoris penyu sisik. Artinya apa? Perdagangan penyu sisik ini masih terjadi cukup tinggi di Indonesia. Memang tidak heboh, tidak viral, karena ini kan seperti benda mati. Sudah sisik kan, beda kalau ada yang jual monyet, jual kucing, itu heboh karena hidup ada unsur menderita, stres, sakit.
sehingga warganet pemerintah juga kemudian bertindak. Tapi kalau perdagangan sisik penyu ini kan sudah penyunya sudah mati, nggak kelihatan, sudah sisiknya, sehingga ini menyebabkan masih kurang mendapat perhatian. Tetapi kita sebagai masyarakat yang bijak seharusnya lebih cerdas mencikapi ini dengan cara apa? Jangan pernah membeli produk yang mengandung sisik penyu. Sama sekali nggak keren, asli itu nggak keren. Mendinglah memakai aksesoris lain yang lebih ramah lingkungan, ya, daripada hanya sekedar memakai gelang tapi sudah harus membunuh penyu, ya. Tadi kan saya sampaikan untuk mengambil sisiknya itu harus membunuh penyu karena disiram dengan air mendidih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini banyak kawan-kawan yang bingung harus berbuat apa jika menemukan kasus yang berkaitan dengan penyelundupan penyu. Sedangkan tidak ada lifeguard yang mumpuni, yang mungkin tidak ada penjaga, ya. Ini ada yang bertanya seperti itu. Ya, jadi saya jawab. Jadi ketika menemukan kasus penyelundupan penyu, itu idealnya harus dilaporkan. Laporkan kepada pihak terkait. Siapa saja? Yang pertama, pihak terkait itu adalah Balai Penegakan Hukum, Gakum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nanti searching di Google itu ada, mereka punya pengaduan 24 jam online. Yang kedua, adukan ke kantor BKSDA setempat, ya. Waktu mengadukan sebisa mungkin dilengkapi dengan bukti awal, misalnya foto atau video, ya. Yang ketiga, bisa ke kepolisian, karena polisi juga instansi aparat penegak hukum yang punya kewenangan menangani hal itu. Jadi bisa diadukan dan harus kita laporkan. Salah satu kepedulian adalah dilaporkan. Nah, tetapi kan tidak mudah melaporkan itu. Kadang-kadang kita takut, ya, kadang kita malas, gitu kan? Ada banyak. Bagaimana cara yang paling sederhana mudah? Coba deh angkat di media sosial, di medsos kalian, ya, viralkan, ya, biar akan semakin banyak orang tahu ada masalah penyelundupan penyu, ada masalah kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Nah, atau bisa juga kalian melaporkan, menginformasikan lebih tepatnya ke Profauna. Ya, Profauna nanti dicek di websitenya, ya, di profauna.net. Itu ada juga kita email pengaduan, ada WhatsApp, ya, ada WA yang kita terima pengaduan. Nah, pengaduan itu nanti kami teruskan ke aparat penegak hukum, kami melakukan advokasi. Karena apa? Profauna itu bukan organisasi yang punya kewenangan melakukan eksekusi kasus-kasus penegakan hukum. Kami tidak punya kewenangan menangkap, menyita, karena kami organisasi sipil. Nah, yang berat adalah penegak hukum. Tapi Profauna, ya, punya kewajiban dan punya hak untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap satwa liar yang sudah dilindungi. Itu punya hak, diatur dalam undang-undang, ya, bahwa masyarakat, lembaga swadaya masyarakat itu punya hak dan kewajiban. Nah, bahkan kalau secara hukum, ketika kita melihat, mengetahui tindak pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam, termasuk penyu, dan kita membiarkan, itu salah. Itu bahkan ada bisa kena pidana loh, ya. Jadi kita nggak boleh membiarkan itu. Kita harus melaporkan itu, ya. Itu yang tanggapan dari saya. Kemudian masih ada lagi ini. Sepertinya panduan penyelamatan penyu perlu diviralkan, ya, agar semakin banyak yang tahu. Ya, itu sudah ada. Nanti di Yayasan Penyu Indonesia itu mereka lengkap punya itu, ya. Nanti bisa kontak mereka, ya, ada lengkap, atau email ke Yayasan Penyu, bisa juga ke Profauna. Itu kita sudah punya tutorial, tips-tips bagaimana menyelamatkan penyu. Bahkan Profauna sama YPI itu secara rutin kita bikin pelatihan cara penyelamatan penyu. Ya, yang terakhir kalau nggak salah tahun kemarin, Mas Bayu, ya, 2019 kalau nggak salah. Ya, kita adakan pelatihan gratis. Kita undang kelompok-kelompok komunitas, kelompok mahasiswa, macam-macam untuk
berlatih bagaimana menyelamatkan penyu yang terdampak, bagaimana memindah relokasi telur penyu ya ke tempat yang lebih aman, itu kita latih ya, itu free. Nah tadi pantau terus nanti media sosial kami untuk tahu kapan ada jadwal pelatihan ya, karena kita selalu mendukung upaya-upaya kelompok masyarakat atau individu yang peduli terhadap penyu dan melakukannya dengan benar. Ya dengan benar apa ya, tadi kami tidak sepakat kalau tukik itu ditahan lama-lama ya di bak-bak penampungan ya. Kalau kami maunya tukik yang menetas secepat mungkin dilepas ke laut ya. Jadi kalau sepakat seperti itu, tentu saja Pro Fauna YPI akan dengan senang hati untuk kolaborasi ya, untuk mendukung ya. Dan juga kami tidak setuju kalau atas nama konservasi ini membeli telurnya membeli gitu kan, itu juga nggak bisa dibenarkan ya. Ini masih ada lagi nih, bentar. Nah ini ada, saya pernah membaca di salah satu artikel bahwasanya adat budaya di Bali. Nah ini di Bali, adat di Bali menggunakan penyu untuk upacaranya. Ya, ini Dani, mungkin Mas Bayu bisa menanggapi ini tentang adat istiadat di Bali. Silakan. Tradisi Hindu Bali itu adalah satwa yang suci, yang oleh mereka disebut bedawang. Penyu adalah fondasi dari semesta, sehingga semesta ini tidak tenggelam ke laut, gitu ya. Itu dalam tradisi mereka. Sehingga sebenarnya tradisi Hindu yang asli, yang berpatokan pada lontar, berpatokan pada Veda atau apapun, itu tidak pernah menyarankan supaya penyu itu dikorbankan atau dipotong ya. Ini dijelaskan oleh salah satu pemimpin agama yang kami rekam. Jadi setelah ini website kami dapat dikunjungi atau fanpage kami dapat dikunjungi untuk menemukan video tersebut. Itu sebagai bukti ya, bahwa sebenarnya tidak perlu memotong penyu untuk upacara apapun di Bali gitu ya. Termasuk upacara-upacara yang tinggi, karena sebetulnya penyu itu pengorbanannya itu dapat disubstitusi, ada alternatifnya, misalkan dengan kue beras, misalkan dengan bendera yang digambari penyu. Itu yang yang berhasil kita rekam. Gitu ya. Nah, tradisi memotong penyu itu sebetulnya ada di bagian Badung ya, yang itu sebuah kabupaten yang dulu raja-rajanya itu ada akulturasi budaya dengan budaya Bugis gitu ya. Jadi waktu itu dalam beberapa upacara kebetulan mereka menggunakan penyu. Nah, sehingga kebiasaan menggunakan penyu ini terjadi hingga barusan-barusan ini, hingga tahun-tahun hingga sekarang ini. Nah, dalam beberapa kesempatan para pengusaha yang memang mendapatkan untung dengan mendatangkan penyu dari tempat lain, entah itu dari Papua, entah itu dari Indonesia Timur,